Dan juga pemirsa kalau kita berbicara tentang lagu daerah ya, kemudian juga busana seperti yang kita pakai dan kita mendengarkan bagaimana medley lagu daerah yang dibawakan oleh Elva Singers ya. Elva Singers ini kayaknya grup vokal legendaris. Grup vokal dan legendaris. memang sudah dari tahun ke tahun selalu memberikan performa suaranya nggak berubah. Nggak berubah selalu ya. bagus. Betul. Tapi nggak kalah bagusnya sama Mas Gama. Bener banget, nggak kalah bagus dengan Mas Gama yang menjadi salah satu perwakilan dari Gita Bana Nusantara 2023 ya. Betul. Nah saat itu ditugaskan pada saat pengibaran atau penurunan? Pada saat itu di pengibarannya. Kemudian kita tampil di konser kemerdekaan. Oke. Nah Mas Gama saya penasaran nih, boleh dong satu bait nyanyi dikit boleh nggak? Kasih bocoran. Boleh. Ini ya. Ya. Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Luar biasa suaranya. Ya, suaranya luar biasa ya. Luar biasa saya kalau nyanyi. Saya juga sebenarnya bisa, jangan, jangan nanti job desk-nya Gama ambil sama saya. Tapi menarik tadi ya, dengan suara yang begitu bagus, tentu saja tidak hanya itu saja ya. Informasinya banyak kriteria-kriteria yang harus diikuti untuk menjadi peserta di Gita Bana Nusantara ini, apa aja gitu? Yang pertama untuk audisinya di Jawa Timur, kebetulan saat itu ada ada menyanyikan lagu nasional, kemudian kita tes ambitus, cek range per orangnya, kemudian kita baca partitur. Yang paling susah biasanya dibaca partitur. Partitur, betul ya. Kita baca, dilihat orang-orang semua peserta sama pelatihnya gitu. Mas Gama, tapi saat 2023 lalu itu mulai dari persiapan, latihan, dan akhirnya tampil, apa saja yang Mas Gama nggak bisa lupa sampai saat ini? Yang nggak bisa lupa itu perjuangannya. Karena saya sebetulnya ingin ikut menjadi bagian Gita Bana Nusantara itu sejak SMA. Alhamdulillahnya baru keterimanya pada saat kuliah. Setelah latihan terus kayak gitu. Jadi saingannya ketat juga ya saingannya artinya. Ketat juga, iya. Dan saat itu informasinya ada karantinanya? Ada, betul. Oh begitu ya. Nah proses karantina itu apa saja yang diberikan begitu? Tidak hanya latihan vokal tentunya, tapi bagaimana informasinya latihan untuk lebih cinta dengan tanah air juga diberikan saat itu? Betul, latihan di karantina sangat padat ya. Dari pagi kita harus lari, menjaga fisik kita biar tetap sehat prima, karena kan pas upacara kita standby terus ya dari pagi sampai siang, itu fisik harus terjaga. Kemudian suara apalagi ya, dari pagi sampai malam kita latihan koreo, kemudian kita juga menjalin kebersamaan juga dengan teman-teman dari seluruh Indonesia kayak gitu. Berapa hari karantinanya nih Mas Gama? Karantinanya sekitar kurang lebih sebulan, ada yang offline dan online juga. Jadi cukup lama sebenarnya. Cukup lama ya. Apa saja yang dibentuk? Kalau tadi kan ada latihan olahraga dan juga latihan suara, performa. Apa saja latihan lainnya tuh Mas Gama? Latihan lain seperti yel-yel. Kita biasanya kalau pagi-pagi itu kita disuruh lari. Setelah ibadah yang muslim, kemudian kita lari bareng tuh. Sambil nyanyi, sambil yel-yel. Biar makin kompak makin begitu kompak ya. kebersamaannya. Nah kalau Mas Gama sendiri kan berada di deretan paduan suara begitu ya. Vokal menjadi kunci penting di situ. Nah pada saat setahu saya kalau paduan suara itu kan ada pembagian vokalnya. Betul. Nah Mas Gama kebagian vokal apa? Saya di bass, suara Di bass. Nah untuk pembagiannya itu tuh pertimbangannya apa saja? Ada bass, ada tenor, sopran sama alto. sopran sama alto ya. Nah itu seperti apa? Biasanya itu dari pelatih mengkategorikan kita berdasarkan range vokal. Pada saat audisi, tes ambitus itu kita dicek suara kita lebih dominan ke bass, tenor, atau yang cewek sopran atau alto kayak gitu. Dari pelatih. Nah kalau di layar kaca ini Mas Gama, pemirsa dan juga Yasir sedang ditampilkan tarian Banyumas. Kalau tadi sebelumnya Kalimantan Barat. Nah saat ini tarian kolosal dari Banyumas. Iya, ini menunjukkan bagaimana keragaman dari kesenian tradisional Indonesia yang ditampilkan dalam rangkaian penurunan Sang Merah Putih ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah tarian kolosal dari Banyumas. Nanti juga akan ada lagu-lagu daerah juga yang nantinya akan dinyanyikan. Nah, biasanya di penurunan bendera ini nanti dari teman-teman Gita Bana Nusantara tuh nyanyinya pas di bagian mana? Kalau di penurunan biasanya sih jarang sih. Cuman biasanya lebih banyak di pengibaran saja.
Nah, Mas Gama, kalau boleh memberikan tips mungkin bagi teman-teman di luar sana yang ingin join, apa sih tipsnya, Mas Gama? Yang pertama kita harus latihan hafalin lagu-lagu nasional, karena biasanya memang saat karantina, sebetulnya yang paling susah di karantina, kita harus menghafalkan banyak lagu dalam jangka waktu yang sangat singkat Sedikit ya. sebenarnya Betul. ya. Dan fisik itu harus prima, karena target kita kan pada saat tampil ya. Jadi fisik kita jangan sampai pas tampil drop kayak gitu. Kemudian belajar baca partitur, belajar baca not, kemudian tes hearing gitu-gitu sih paling. Oke. Ini juga jadi salah satu pembelajaran juga ya, karena di era sekarang banyaknya lagu-lagu yang tercipta di tanah air, kecintaan kita terhadap lagu-lagu kebangsaan juga harus tetap digaungkan ya. Ya. Betul. Karena mungkin kalau kita lihat lagu nasional yang kita nyanyikan biasanya Indonesia Pusaka, terus lagu biasanya itu Ibu Kita Kartini. Iya. Ternyata tidak hanya itu ya. Banyak banget. Betul, sekali. banyak sekali lagu-lagu nasional yang harus terus kita pelajari dan bisa kita nyanyikan. Tidak hanya pada 17-an aja ya. Betul. Nah, Mas Gama, kalau Mas Gama sudah berpartisipasi, tidak hanya menampilkan bakat, tapi juga menampilkan bagaimana kecintaan generasi muda terhadap bangsa ini. Apa yang bisa dipetik dari setiap tanggal 17? Kita bukan hanya membicarakan hanya kemerdekaannya saja, tapi bagaimana kita mencintai bangsa ini. Apa yang bisa Mas Gama sampaikan? Yang saya dapat dan juga mungkin teman-teman dapat setelah ikut kegiatan ini adalah Indonesia itu negara yang kaya. Kita penuh dengan budaya, keragaman dari segi ras, kemudian dari segi makanan, kesenian, dan juga wastra dan lain sebagainya. Itu saat 17 Agustus kita sama-sama merinding sih satu sama lain, karena kita bisa melihat dari Sabang sampai Merauke kostumnya beda-beda, sifat Bahasanya karakter juga bahasanya berbeda. juga, kemudian kebiasaan mereka makan, kulinernya juga berbeda-beda. Iya. Sadar banget kalau Indonesia itu kaya seperti itu. Kaya dengan budayanya. Betul. Dan tidak tentu juga kaya dengan putra-putra daerah yang memiliki suara yang bagus ya. Betul. Seperti Gama dan juga yang lainnya. Kalau kita lihat di lapangan dari lapangan Istana Merdeka ini, rangkaian acara jelang penurunan Sang Merah Putih masih berlangsung ya. Ya. Ini adalah tarian kolaborasi, tarian kolosal yang ditampilkan oleh tim kesenian dari Banyumas Kita ya. akan coba bergeser ke sana.